Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelangsa beli opak. Jawab salamnya kurang kompak ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang keras jawab salam saya doakan tambah cantik. Yang jawab salam keras tadi semoga masalahnya cepat terselesaikan. Makin disayang suami, uang belanja makin ditambahi suami. Koperasi keliling unit desa dilunasi. Habis dilunasi nanti ambil lagi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah majelis ta'lim Puspita, forum ukhuwah Islamiyah, pengajian ibu-ibu Takengon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama lantas kalinya tak bosan-bosan marilah sama-sama kita mengucapkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam ragam nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih dapat menghayunkan tangan dan melangkahkan kaki menuju tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk mendengarkan ngaji bareng. Mudah-mudahan pengajian ini menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam tak luput pula kita hanturkan kepada keharibaan junjungan alam kita, yakni Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sangat terpakau sekali ya, mendengarkan lantunan selawat yang dibawakan oleh gadis-gadis SMA kelas 3 tadi. Betul kata Bu, SMA kata tadi itu. Karena kalau nampak sehari-harinya nampak macam mak-mak, tapi kalau udah dipakainya skin core namanya, MS glowing, itu nggak kelihatan lagi, tempelnya mungkin sama skin core tadi, dicor wajah udah nampak macam putri SMA. Makin tebal macam Miss Indonesia, makin tebal lagi pas macam kuntilanak. Nah, jadi insya Allah selawat tadi itu memukau kita, macam selawat yang dibawa oleh Nisa sebagian itu. Nisa Sabian apa Nisa sebagian? Nisa Sabian itu luar biasa.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu sering menjajamkan selawat, mau masak ya selawat dulu, lagi masak itu apa salahnya Bu? Ambil sendok, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak lagi nyuci kan juga bisa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Selesai. Jadi insyaallah yang sering selawat ini nampak kelihatan wajahnya ayu-ayu semuanya. Kemudian wajah-wajah yang tenang. Tapi kalau selawat itu diganti sama nyanyi yang tak betul. Ini kadang-kadang anak baru lahir aja udah diajarkan nyanyi tak betul. Apa nyanyinya? Po ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari kecil udah ditipu. Mana ada kupu-kupu makan nasi sama minum susu. Tapi kalau selawat tadi, insya Allah akan menjadikan anak-anak kita mungkin nanti ketika sudah besar cinta kepada Rasul. Hari ini alhamdulillah kita berkumpul di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang kami muliakan Bapak Camat ataupun yang mewakilinya, kemudian Bapak Reje sekampung ataupun sekecamatan Atulintang, Bapak Mukim, kemudian Bapak Babin Katipmas ataupun Bapak Babinsa, dan seluruh para yang memiliki kepala sampai dengan tidak memiliki kepala. Semoga hari ini insya Allah kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bu, insya Allah malaikat sibuk. Kenapa? Karena setiap ada pengajian majelis ta'lim, Allah memerintahkan kepada malaikatnya, kat renin di sini. Nah itu kalau bahasa kami di Swedia, ada apa ya Allah? Kau turun hari ini ke Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah di mananya? Kecamatan Atulintang. Kecamatan Atulintang di mananya? Pas di Kampung Merah Pupuk. Hari ini mereka mengadakan majelis ta'lim. Maka turunlah ribuan malaikat. Sehingga malaikat ini semuanya mendoakan kita, semoga Allah mengampuni. Sampai kapan? Sampai dengan pengajian itu bubar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huduru majlisi alimin, menghadiri majlis ilmu, afdalu min salati alfi raka'atin, itu lebih afdal daripada kita salat 1000 rakaat. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, pernah nggak sembahyang 1000 rakaat? Bapak-bapak, suaranya kecil kali bapak-bapak, nampak kali suami yang tertekan. Kalau Ustadz ditanya, pernah nggak Ustadz sembahyang 1000 rakaat? Jawaban saya, belum pernah. Tapi dengan kita hadir seperti ini, insya Allah dapat kita pahala 1000 rakaat sembahyang sunat. Jangankan 1000 rakaat, sembahyang tarawih. Ini saya tanya sama ibu, jujur ibu. Kalau ada sembahyang tarawih yang satu masjid 23, yang satu masjid 11, ibu pilih yang mana?
Alhamdulillah kenceng. Yang sebelah saya tanya lagi, satu masjid cepat, satu masjid lambat. Ibu pilih yang mana? Yang cepat. Dengar telinga Bapak. Pasti pilih yang cepat. Apalagi kalau imamnya Allah putus Allahu Akbar, pasti ibu di belakang merepet. Jam 12 malam kita pulangnya. Nah ya kan, rugi kali aku pergi ke masjid ini, katanya langsung besok malam nak pindah aku dari sini. Rupanya waktu pindah masjid besok malam ketemu lagi ustaznya itu lagi, kacau ya kan. Jadi kalau misalnya sembahyang tarawih ini pun pasti orang milih yang cepat cepat. Tapi insya Allah hari ini hadir ibu-ibu, bapak-bapak, sudahlah mendapatkan pahala 1000 rakaat sembahyang sunat. Wa iyadatu alfi maradin, dan dia akan mendapat pahala 1000 menjenguk orang sakit. Kalau kira-kira ibu satu hari itu menjenguk orang sakit sampai 1000 orang, yakin gak ibu itu selamat? Saya pastikan ibu gantian yang sakit, karena menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudu alfi janazatin, dan pahalanya sama seperti 1000 mengusung jenazah. Itulah pahala orang mengikuti majelis taklim. Insyaallah hari ini kita dapat 1000 pahala sunat, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 mengusung jenazah. Tapi pahala itu jangan sampai hilang. Karena ada orang yang pergi majelis taklim, yang tidur itu malahan bu dapat pahala banyak dari yang jaga. Kok bisa? Karena yang tidur itu diceritai sama ibu-ibu yang tidak tidur. Cobalah lihat itu moncong ibu itu. Yang ibu tidur tadi dapat pahala pun, yang ibu yang dengari tidak dapat pahala. Habis semuanya disedot sama yang tidur itu. Maka hari ini supaya ibu pahalanya pun, marilah sama-sama kita tidur semua. Nah, begitulah kira-kira pahala ini bu ya. Hari ini kita sambil memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Maulid Nabi ini banyak yang sudah diceritakan oleh penceramah-penceramah. Kemudian tiap tahun diadakan. Sekarang yang jadi pertanyaan saya setelah kita mendengar ceramah ini tadi, apa pengaruh ceramah yang kita ambil daripada hikmah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Maka pada kesempatan kali ini Ibu, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus adalah sebagai seorang Rasul plus seorang guru yang mengajarkan kita bagaimana seorang istri itu patuh terhadap suaminya. Suami apa tsunami? Suami itu satu. Karena Rasulullah itu mengajarkan demikian. Kok bisa? Karena walaupun ibu adalah di bawah telapak kakimu kunci surga, tetapi surganya ibu ada di bawah telapak kaki suami. Makanya jumpa sama wak, kok ganti lagi wak? Kemarin beda saya lihat, alah hilang kunci surga di bawahnya, makanya aku ganti lagi. Nah, jadi hebat pun ibu, besar pun gaji ibu, tapi kalau melawan kepada suami, maka sia-sialah amal ibadah kita. Puasamu ribuan kali, sujudmu sampai jidatmu hitam, kemudian bacaan Qur'anmu banyak sekali, zikirmu banyak sekali, tapi kalau engkau suaramu lebih keras daripada suamimu,
Maka dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan daripada Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bergoyang itu aras. Kenapa? Karena suaramu lebih keras daripada suamimu. Nah, Ustadz memang keras suara saya Ustadz. Namanya orang Batak. Adik di mana? Apa bang? Yang maksudnya bukan begitu. Menyakiti hati suami. Makanya kata Imam Ghazali, barang siapa seorang istri yang melayani suaminya, dia buatkan minuman, maka setiap satu teguk minuman itu akan menghapuskan satu kesalahan seorang istri. Bayangkan bu, satu teguk menghapuskan satu kesalahan seorang istri. Kau bayangkan aja bu, kalau sempat satu bak kau buat teh manis, apa enggak si kentur kawan tuh? Nah, satu bak teh manis kita buat, sakit perutnya bu. Kemudian apa lagi? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa-siapa seorang suami dilayani oleh istrinya itu pada malam Jumat, maka sama dia itu seperti jihad fisabilillah seorang laki-laki. Makanya beredar ilmu kiasan daripada kata Imam Ghazali. Coba ibu dengar baik-baik ini. Siapa yang melayani suaminya di malam Senin? Malam Senin pak, tadi malam. Nah, tanpa terlebih dahulu diminta oleh seorang istrinya dengan penuh senang hati, tanpa diminta dulu oleh suaminya, maka seolah-olah dia sudah membunuh 40 Yahudi mati. 40 orang Yahudi mati tadi malam. Kemudian apalagi, siapa-siapa yang melayani seorang suami tanpa terlebih dahulu diminta oleh suaminya di malam Jumat. Malam Jumat bu, sama seperti 60 membunuh orang Yahudi. 60 Yahudi mati. Jadi ada jemaah yang ngeyel, kalau tiap malam Ustaz, kalau tiap malam satu kampung Yahudi mati. Ada yang ngeyel lagi, kalau tiap jam bukan Yahudi yang mati, suamimu yang mati. Patah hengkol. Jadi itulah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana solusinya kalau misalnya kami ini Ustaz sudah berdosa sama suami saya? Kau minta maaf sama suamimu. Pulang dari ceramah nih, pulang ke rumah. Assalamualaikum bang. Aku tadi habis dengar ceramah bang. Banyak dosaku sama abang. Memang banyaklah dosamu sama aku. Kadang tidur ke pantat ya aku. Kau pikir nggak banyak dosamu tuh? Jadi bang, janganlah lagi yang lalu, biarlah berlalu. Saya ini mau minta maaf bang. Banyak dosaku. Ya udahlah nggak apa-apa. Bang, adik mau jujur bang. Jujurlah nggak apa-apa. Apa yang mau kau jujurkan? Sebenarnya bang, gaji abang yang 5 juta satu bulan itu cukup bang. Terus kenapa nggak cukup? Diam-diam aku ngelangsir gamis bang, sama gorden. Habis itu kata suaminya, ya udahlah, maafkan. Iya bang, aku tuh mau minta maaf lah sama kau. Nggak apa-apa bang, minta maaf aja. Sebenarnya gaji abang satu bulan itu bukan 5 juta. Jadi berapa bang? 7 juta. Lalu yang 2 juta lagi kemana bang? Ada janda beranak 2 di Madura sana. Minta maaf. Kalau sudah begini, jangan saling salah menyalahkan. Karena kejujuran itu mahal harganya. Kejujuran itu mahal harganya. Suami kita itu walaupun seperti itu bu, cobalah lihat tuh. Wajah-wajah suami itu coba. Wajah-wajah kasihan semua itu. Kalau bukan kita istri yang menyayangi mereka, siapa lagi? Nggak mungkin istri tetangga yang menyayangi. Tiap malam mereka itu berpikir bagaimana mencari nafkah kalian.
kemudian mikiri angsuran gamis kalian, kemudian angsuran koperasi kalian. Apa enggak banyak laki sekarang ini stroke mati gara-gara mikirin perempuan. Coba lihat dari segi pengajian saja. Pengajian laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau pengajian perempuan baju harus kompak. Ya kan? 3 kali waktu ikut pengajian didiami terus, apa enggak stroke? Kenapa? Karena baju enggak ikut kompak. Akhirnya kredit juga. Buka lemari dari atas sampai bawah semuanya baju kawan tuh. Baju kita mana Pak? Itulah yang paling bawah sana. Semuanya baju perempuan dari atas sampai bawah. Pengajian yasinan beda bajunya. Pengajian apalagi PKK beda lagi. BKMT beda lagi. 4 setel baju kalau kalikan aja 1 setel itu 500. 4 setel kan 2 juta. Apa enggak mampus yang belakang tuh bayarnya? Nah, untung awak bini awak suaminya ustad. Sekali ceramah selesai. Itu pun di sana. Di sini enggak tahu lagi nasib awak tak kayak mana. Nah, jadi Bu tolonglah sayangi suami kita itu. Jadi kalau untuk pakaian setiap baju yang kita pakai akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain coba sandal sampai harga 2 juta? Pergi ke masjid pasti digandeng-gandeng. Kenapa? Kenapa digandeng-gandeng? Takut hilang. Harganya berapa ini? 2 juta ini. Labelnya coba tengok ini belum hilang. Nah, padahal di hadapan Allah bukan pakaianmu yang dilihat, tetapi hatimu. Ketakwaan kitalah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau kira-kira kita itu tidak bisa menjadi manusia yang bertakwa, maka di kita ini dianjurkan bagaimana mencari supaya kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Maka oleh karena itu istri yang bertakwa lalu dia taat kepada suaminya, insya Allah. Saya pikir mau ngasih amplop Bu. Rupanya pertanyaan dikasih. Enggak apa-apa lah Bu ya. Insya Allah nanti kita jawab nanti kalau saya ingat, kalau enggak saya pulang. Nah, jadi itulah Bu, istri yang solehah, insya Allah malaikat pun akan menjaga. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima amal ibadah bagi seseorang yang masih memiliki orang tua ataupun tidak, lalu dia durhaka terhadap mama bapaknya. Hari ini mungkin kita memiliki pangkat, tapi kalau bukan karena ridhonya Allah dan ridhonya kedua orang tua, maka kita tidak akan bisa berjalan berdiri di atas bumi Allah dengan kuat. Maka oleh karena itu, ibumu adalah sepatutnya yang engkau hargai terlebih dahulu. Andai kata Rasulullah, boleh seorang hamba itu menyembah selain daripada Allah, maka aku perintahkan seorang hamba menyembah kepada ibunya. Sekarang saya tanya Bu, ini hadis Nabi ya. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang pertama sekali yang harus aku taati? Maka jawabannya adalah mamamu. Ibumu tinggal batu bintang pun pakai ibumu. Siapa yang pertama sekali yang harus kutaati? Mamamu. Yang kedua mamamu. Yang ketiga mamamu. Makanya lahirlah bahasa Bu. Nyanyi-nyanyi yang seperti dibawakan kasidah tadi. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu aja lah kerja kalian. Nah,
Jadi ibu inilah di atas itu. Ibu dulu yang kita taati 3 kali baru bapak. Sekarang ibu simak. Berapa kali disuruh oleh Nabi kita mentaati mama kita? Berapa kali? 3 kali. Bapak berapa kali? Berarti 3 kali jawablah bu. 3 mama 1 pak. Cocok tuh bu kan? Cocok kan? Cocok. Udah ada izin pak. Nah. Jadi 3 kali kepada mak kita, baru 1 kali kepada bapak kita. Makanya seorang suami itu jangan semena-mena kepada istri. Mentang-mentang istrinya udah melar. Kau kasih 3 pintu, kemari kau. Ibu-ibu ini badannya melebar seperti ini karena melahirkan anak kita pak. Betul nggak bu? Sakit nggak melahirkan tuh? Coba saya tanya lagi, sakit nggak melahirkan itu bu? Perih nggak melahirkan tuh? Kapok? Bandel bu? Nah itulah ibu-ibu zaman sekarang ditanya sakit, perih, kapok, enggak. Itulah ibu-ibu zaman now ini. Intinya seorang ibu itu perjuangannya luar biasa. Makanya ibu-ibu yang sabar itu bu, sekali kau melahirkan putra putrimu bu, bergugurlah dosa-dosamu. Andai kata engkau mati, maka terhitung engkau mati syahid. Maka oleh karena itu, saking besarnya pahala melahirkan, jangan berhenti ibu melahirkan. Pahalanya gede. Makanya kalau ditanya, dari mana? Dari rumah sakit. Kenapa? Istri saya melahirkan lagi. Perasaan tahun kemarin baru melahirkan. Itulah, tahun kemarin melahirkan, tahun ini melahirkan, tahun ini. Oh bayangkan bu. Kalau setiap tahun ibu melahirkan, apa enggak penuh merah pupuknya cepat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah puspita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kalau masih punya mama kita, maka minta maaf lah. Pulang ke rumah. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Kenapa kau nangis? Pulang-pulang ceramah. Tadi aku dengar ceramah mak. Katanya kalau enggak minta maaf sama orang tua percuma amal ibadahku. Cocok kali lah Ustaz tuh bilang kayak gitu. Supaya enggak kebiasaan kau. Kata si mamanya tadi. Aku mak sebenarnya mau jujur sama mama. Jujurlah nak, aku enggak apa-apa. Mama sering enggak hilang uang di bawah bantal. Kata si mamanya. Oh jadi kau makhluknya. Habis itu kata mamanya apa? Ya udahlah nak, aku enggak apa-apa. Cuma kau bodoh. Uang di bawah bantal itu sedikit, yang paling banyak di bawah lemari. Kata mamanya tadi. Nah, jadi kalau masih hidup minta maaf. Kalau enggak ada lagi orang tua gimana? Kau ziarahi itu kuburannya, sampai di sana kau bacakan Yasin. Kemudian kau berdoa kepada kedua orang tuamu ketika sudah tiada lagi. Ibu-ibu sekalian, kalau sampai kita misalnya menziarahi kubur, itu rumput di atas kuburan jangan dibotain. Sekali lagi, jangan dibotain. Lah Ustaz kan panjang dia, sulit kalau tidak dibotain. Kau bawa gunting. Kenapa? Karena setiap rumput yang hidup di atas kuburan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah itu pergi ke Baqi' Madinah, maka dijumpainya lah ada kuburan di sana, lalu diambil pelepah kurma oleh Nabi, kemudian ditancapkan ke atasnya. Sahabat menjawab, kenapa demikian ya Rasulullah? Sesungguhnya orang di dalam kubur itu lagi disiksa. Kenapa? Karena yang pertama, waktu hidup di dunia kencing tidak cebok. Ini perlu saya sampaikan ini. Biasanya yang sering kencing gak cebok laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ini perlu saya sampaikan Pak. Jadi kalau kita habis itu dicor, tolonglah kepala busi itu dicuci.
Jangan sempat dia merepet-merepet nanti. Habis ditembakkan, dicuci kepala busi itu. Kalau tidak nanti setiap najis yang menempel di kemaluan kita, najis itu adalah dosa. Dan setiap dosa itu neraka tempatnya. Makanya dicuci. Kalau laki-laki dilarang kencing berdiri, apalagi perempuan berserakan. Nah, makanya dilarang. Setelah kita bersihkan tadi barulah. Nah, kalau laki-laki yang kencing berdiri, satu, ada dua pendapat. Hukumnya yang pertama makruh, yang kedua haram. Kenapa? Karena setiap kita habis kencing, kalau anak laki itu kalau kencing berdiri dia, itu ditampung sama jin. Maka jin itu sibuk dia ngambil aqua, barulah ditampungnya. Nah laki-laki tadi langsung ditembaknya, jin tadi terus om, belum penuh om. Katanya begitu. Habis kencing anak laki ini tadi, itulah diselentik. Katanya begitu. Makanya laki-laki kalau habis kencing berdiri itu kan, ya kan, berarti kena selentik itu. Nah, kena selentik itu bahaya itu. Habis kencing ditampung tadi untuk apa? Karena setiap setan itu ketika mendengar orang azan, coba dengar ibu. Hayya 'alas shalah. Maka setan itu berlari-lari sampai bertabrak-tabrakan, maka patah-patahlah tulangnya. Obatnya apa? Itulah kencing yang berdiri yang ditampung tadi. Dipakainya kalah GPU. Nah, apalagi balsam. Begitu yang sudah patah-patah tadi diolesilah oleh percikan kencing orang yang berdiri tadi. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, selama pelepah kurma ini dia masih berdiri di atas kuburan, mudah-mudahan bisa meringankan bagi siksa kubur si mayit bu. Itu satu dia. Yang kedua untuk orang yang berdiri tadi. Maka oleh karena itu kalau masih ada orang tua kita hidup di dunia, minta maaf kalau sudah tiada, ziarahilah kuburannya. Ini giliran menziarahi kuburan kalau ada hajat. Kapan itu terjadi? Kalau mau nyalek. Nah, baru pergi ke kuburan. Cirum loh, kuburan mamamu ah. Entahlah, bah. Aku nih mau mendaftar nih nomor urut 001, Mbah. Ya kan? Untung si Mbah di dalam enggak menyaut. Kalau sempat dijawab, doai nggak menang kau, katanya gitu. Kenapa? Giliran ada hajat aja kau datangi aku. Giliran nggak ada hajat tak pernah didatangi kuburan orang tua. Maka kita selaku anak janganlah waktu ada hajatan saja kita datangi kuburan. Tapi kewajiban kita selaku anak kepada kedua orang tua, kapan saja kalau bisa menziarahi kubur, kata Imam Ghazali, hari Kamis. Ingat bu, hari Kamis di waktu ba'da asar. Yang kedua hari Jumat, itu mulai pagi sampai dengan sebelum datangnya maghrib. Kemudian hari Sabtu ba'da sembahyang subuh sebelum terbit matahari. Nah itu dia cara menziarahi kuburan. Jadi oleh karena itu kita doakan kepada almarhum almarhumah daripada kedua orang tua kita yang sudah tiada. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, warhamha, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anha. Tapi kalau misalnya yang laki-laki Allahumma firlahu, yang perempuan Allahumma firlaha, kalau yang bencong belum ada. Jadi belum ada pernah kita mendengar doa orang Allahumma firlahuha, warhamhuha. Ditanya kenapa? Enggak jelas status bapak saya laki-laki atau perempuan katanya. Jadi belum ada tuh. Nah, jadi doa itu cuma ada untuk laki-laki dan perempuan. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada orang tua, maka mintalah maaf. Kalau sudah tiada, maka doakanlah mereka. Yang ketiga,
Tidak akan diterima amal ibadah kita kalau kita sama tetangga tidak saling berbagus-bagusan. Berapa kali kau pergi umrah, berapa kali kau pergi haji, tapi kalau sama tetanggamu kau tidak bagusan, maka tidaklah diterima amal ibadah kita. Sia-sia amal ibadah tadi. Kenapa? Karena sama tetangga kita tidak baik, Bu. Gara-gara tapal batas kita berkelahi, gara-gara paret comberan di samping rumah kita berkelahi, itu sama tetangga. Sekarang saya mau tanya, kalau ibu sakit yang pertama kali datang siapa? Kalau ibu nanti wafat yang pertama sekali datang siapa? Kalau kita senang yang pertama kali ngiri siapa? Memanglah kau tetangga. Pusing kita sama tetangga nih. Nah, jadi kesimpulannya, Bu, minta maaf sama tetangga. Pulang dari sini, Assalamualaikum Kak Tem. Tengok sama Kak Item tadi. Nah, ada apa Koti? Masa datang-datang nangis? Aku selama ini Kak udah banyak salah sama kakak. Selama ini banyak salahku sama kakak, Kak. Kak maafkan ya Kak ya, kesalahanku Kak ya. Iya Ci, gak apa-apa Ci. Namanya juga kita sama-sama manusia. Emang apa kesalahanmu? Itu Kak, biasanya Kak, sebenarnya yang menceritai kakak di pengajian Jumat sore itu akulah Kak. Apa kau bilang? Giliran makan cepat, bayar uang kas payah. Lalu kakaknya tadi bilang, ya udahlah Ti, gak apa-apa Ti, namanya juga kita selama manusia ini kan banyak silap dan salah. Kakak pula sebenarnya mau minta maaf sama Koti. Apa rupanya kesalahan kakak? Sebenarnya Ti kan di pengajian di arisan PKK itu Ti, aku pula ceritai kau Ti. Apa kakak bilang? Giliran koperasimu nomor 1, giliran ditagih lari. Nah, kalau sudah seperti ini jangan begaduh lagi. Minta maaf. Kenapa? Supaya Allah itu ridho terhadap kita. Kesalahan-kesalahan kita ini banyak sebenarnya. Cuma sebaik-baik orang yang bersalah itulah orang yang mau meminta maaf dan mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan istri sama suami banyak, suami juga kesalahan sama istri juga banyak. Istri itu kata Ibnu Katsir, yang pertama sur'atu inqilabiha. Perempuan itu paling cepat dia berubah hatinya. Pagi si suami mengatakan, "Adek, abang pergi dulu ya." Itu kalau bisa dicium tangannya, Bu. Kenapa? Sekali kau cium tangan suamimu, sama kau seperti mencium Hajar Aswad pahalanya. Bayangkan, sekali kita cium tangan suami kita, sama seperti kita mencium Hajar Aswad. Bayangkan kalau suami ibu hitam besar, apalagi kalau tangannya hitam, makin banyak pahalanya. Habis itu kata si istrinya, kami kan udah tua Ustadz, yang tua itulah makin sedap. Kenapa? Bau tanah. Jadi cium terus dia. Jadi istri ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugasnya istri di rumah tangga itu bukan sebagai pengatur, tetapi sebagai penata. Antara pengatur sama penata itu beda-beda tipis. Kalau pengatur gimana? Begitu sembahyang subuh, azan dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum. Kalau yang disebut pengatur, apa kata si istri? Bangun bang, bangun. Udah tua, gak mau bikin sembahyang, udah bau tanah. Itu namanya pengatur. Tapi kalau kita menata beda. Kalau menata ini, abang, ya kan? Itu azan sudah dikumandangkan bang. Bangun bang, wake up my baby, ya kan? Nah, jadi begitu diajak suaminya dengan lemah lembut, rupanya kawan itu tadi bongkot. Nggak terbangun juga. Ibu harus cari jalan supaya gimana suami itu bangun. Caranya gimana? Ya, kalau dia tidur, ibu elus-elus telapak kakinya. Bang, ya kan? Bangun bang, ini udah subuh bang. Oh nanti takutnya
menunjang pula kaki kawan tuh, habislah gincu kita, bukan? Jadi gimana cara? Jangan kau berdiri di bawahnya, kau di atasnya. Kalau kakinya di sini, kau berdiri di sini. Bang, dilus-lus. Rupanya tebal kali telapak kaki kawan tadi. Angkat sedikit sarungnya, naikkan sedikit lagi ke atas. Baru dilus. Bang, bangun bang. Rupanya si abang juga betisnya tebal kali macam betis buaya, Ustaz. Angkat lagi sarungnya, naikkan ke atas sedikit lagi. Nah, diangkat lagi sampailah ke lututnya. Begitu dilus-lus juga tidak bangun-bangun. Kalau begitu angkat lagi sarungnya ke atas, naikkan sedikit ke paha. Begitu dilus-lus ternyata suaminya tak bangun juga. Apa yang ibu lakukan lagi? Stop sampai di sana. Kenapa? Karena nanti kalau makin ke atas takutnya yang bangun hantu momong. Itu makin bahaya. Ibu kan sering ikut yasinan. Ambil yasin. Kata Rasulullah, iqra'u yasin ala mautikum. Kau baca yasin terhadap mayit-mayit kamu. Sampai nanti dia apa? Di kepalanya barulah bacakan yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bangunlah suaminya tadi. Maksud kau apa? Ya kan? Kalau sudah begitu, ibu ambil kepalanya, ibu kecuplah keningnya. Seraya ibu katakan, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Ya kan? Nah, insya Allah gak akan marah dia. Jadi begitulah cara kita itu menyenangkan hati seorang suami. Jangan mentang-mentang ibu udah lebih besar gajinya. Bangun. Udah tua kok, gigimu tinggal 2. Sembahyang malas. Masuk neraka jahanam kau nanti. Jangan. Tersakiti suami kita. Maka begitulah cara-cara Rasulullah SAW memberikan bagaimana kita membahagiakan hidup di dalam rumah tangga kita. Itu sangat penting sekali, ibu. Hari ini apa kado yang kita berikan kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW sudah pasti bisa memberi syafaat kepada kita. Suami ibu yang tercinta belum tentu bisa memberi syafaat kepada ibu. Tapi kalau sudah Rasulullah, sudah pasti jaminan nanti Allah memberikan wewenang, memberikan syafaat oleh beliau kepada kita. Sedangkan suami kita saja yang notabene di rumah belum tentu baik. Kalau dia ulang tahun, kadang-kadang kita buatkan kue bolu untuk dia. Tom, ya mak, kau beli ikan benternak guna. Telur puyuh 10.000. Kalau nggak ada telur buaya pun jadi. Untuk apa mak? Ini bapakmu mau ulang tahun, buatlah kue bolu tadi. Begitu dibuat kue bolu tadi, saking senangnya seorang istri, maka ditunggunya lah suaminya tadi di belakang pintu. Begitu datang suaminya krok, disangkanya suaminya datang, rupanya Wak Leman. Begitu datang suaminya, sembunyilah istrinya tadi di belakang pintu. Kenapa? Menyambut kehadiran suami tadi. Itu ketika suami ulang tahun, sampai di belakang pintu, begitu masuk suaminya, apa kata si istrinya? Happy birthday to you papa, ya kan? Begitu senangnya seorang papa tadi, langsunglah dia memegang pipi istrinya, lalu menatap matanya sedalam-dalam, ditariklah napasnya. Begitu ditarik, dikeluarkannya lah. Kata si suaminya tadi kan, istrinya pantang dipancing langsung keluar. Tujihu kata di balasanam, biar hotahe di balasanam. Datang Wak itu tadi langsung mengangah dia. Oh inem, katanya begitu kan. Langsung dia tengangah. Itu tingkat suami yang ulang tahun seperti itu. Apalagi kalau Rasulullah SAW yang ulang
yang ulang tahun. Apa kado spesial yang kita berikan kepada Rasulullah? Itulah cukup kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah datang ke aras lalu memohon bersujud kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan, tolonglah ya Allah ya Tuhanku, kau selamatkan hambaku ya umatku ya Allah. Umatmu yang mana Muhammad? Yang ada di dalam hatinya iman sebesar biji kurma. Maka datanglah Rasulullah atas izin Allah ke neraka. Diketuknya neraka tadi. Malik, siapa di luar? Saya Muhammad. Oh kau Mat, masuk. Kenapa? Aku dapat perintah dari Allah, maka diizinkan untuk mengambil umat-umatku yang kau bakar di dalam ini ada imannya sebesar biji kurma. Lalu ditarik. Setelah itu dilihat oleh Rasulullah, ternyata masih banyak di situ tadi umat-umat Rasulullah di dalam neraka. Ditengok ibu-ibu merah pupuk ada enggak nih? Ternyata setengah ibu merah pupuk lengket di situ. Nah, kemudian diminta balik. Ya Allah, tolonglah engkau cabut, engkau keluarkan umat-umatku yang ada di dalam hatinya iman sebesar biji sawi ataupun biji zarah. Maka Rasulullah pun diizinkan oleh Allah untuk mengambil umatnya. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau suami ibu cinta, belum tentu dia bisa menyelamatkan ibu dunia akhirat. Sementara kalau Rasulullah yang sudah pasti demikian, apakah Rasulullah tidak wajar, tidak pantas menerima kado spesial dari umatnya? Maka jawaban ini ada di dalam hati kita, benak kita semuanya Bu. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang akan insya Allah memberikan syafaat kepada kita. Kalau hari ini orang benci terhadap Maulid Nabi, kalau hari ini orang benci terhadap Isra dan Mi'raj, padahal isi daripada Maulid Nabi itu mengagungkan Rasulullah, bukan mengagungkan yang lain. Layakkah kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tetapi kalau ada majelis yang di dalamnya bercerita masalah keagungan Rasulullah SAW, terus dituduh itu adalah sesat dan kafir, maka tidak layak. Sementara Rasulullah itu adalah suri tauladan, sehingga yang dibacakan oleh Qori kita tadi itu kan ada Bu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Jadi kalau mau melihat ada tauladan yang baik, selain kita contoh kepada Rasulullah, yang lain kurang sempurna. Kalau kita mau menyontoh superhero kan tidak cocok. Ibu mau menyontoh Superman pakai celana dalam pun di luar, mana cocok? Kalau ibu mau menyontoh yang lain tidak akan sempurna. Ibu contoh Ustadz juga tidak sempurna. Tapi kalau kita mau menyontoh Rasulullah lewat daripada lisan-lisan para pewarisnya yang memahami tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis, insya Allah akan terbentuknya dalam hidup rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah. Kalau untuk skala besar yang disebut dengan negara, kampung, maka akan terbentuk baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nah, saya pikir itu aja Bu ya. Ini cuma ada pertanyaan ini. Coba ibu dengar lagi. Ada pertanyaan. Suami yang makan ayam, gimana maksudnya? Suami yang macam manakah yang harus ditaati? Dengar telingamu Pak. Ada pertanyaan nih, suami yang macam manakah yang harus ditaati? Keras nampaknya. Saya pun ngeri-ngeri sedap juga menjawabnya kan. Jangan-jangan habis dari sini dikeroyok pula sama ibu nanti. Suami yang ditaati itu yang kira-kira dia tidak mengajak kepada kemungkaran ataupun
selain menyembah daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada suami yang menyuruh kita, "Dek, kau bukalah jilbabmu," itu wajib tidak ditaati. Kenapa? Karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Saya pun kadang-kadang heran juga suami sekarang ini. Kalau istrinya nanti pakai baju muslimah seperti ini, nggak selera dia. Tapi kalau udah dipakainya celana ketatnya tadi, itu matanya mendelik. Itu baru mantap. Suami yang seperti ini tidak wajib ditaati. Dan kita pun seorang istri, kita juga harus tahu diri. Tahu dirinya itu seperti apa. Jangan kira-kira ibu pinggangmu ukurannya 30, kau pakai celana 20. Ngampun dia, ampun katanya begitu. Nah, jadi kita juga seorang istri harus tahu juga pendapatan suami nanti misalnya satu hari 200.000, jangan minta 300.000. Karena dia tak sanggup dia memberikannya itu. Artinya istri yang harus mentaati si suami tadi, selagi mana si suami tadi tidak mengajak kepada kebatilan, maka harus ditaati. Tahu sendirilah bapak-bapak, ibu-ibu zaman sekarang ini. Kalau udah minta kadang-kadang harus ada. Gara-gara istri ini, Pak, Bu, kami ini banyak masuk surga. Setuju nggak ibu-ibu dengan doa istri suami bisa masuk surga? Setuju nggak? Karena istri suami masuk ke dalam surga. Gara-gara istri juga suami banyak masuk dalam neraka. Itu coba kalau ibu baca sejarah Nabi Adam itu. Adam itu diusir dari surga kan gara-gara Hawa. Begitu kata Allah, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan kau dekati pohon ini. Apa kata si Hawa? Begitu sampai di surga, "Bang, aku penasaran sama pohon itu tadi, Bang. Ayolah Bang, kita tengoklah situ." "Jangan, nanti kita zalim. Tuhan sudah melarangnya itu." "Ayolah Bang." "Enggak apa-apa Bang. Sekali aja Bang." "Enggak mau si Adam." "Itulah kau, udah dibilang Tuhan enggak boleh. Akhirnya dibuatlah taktik sama si Hawa. Apa katanya? Katanya abang sayang sama aku. Ya kan? Modelnya seperti itu. Masa nengok itu aja nggak boleh? Ayolah kita nengok aja. Sampai di sana ternyata buah khuldi itu cantik buahnya. Apa kata si Hawa? Petiklah Bang satu Bang. Kata si Adam, itulah moncongmu nggak bisa dipegang. Tadi cuma dibilang lihat, sekarang udah minta metik. Itulah perempuan, Bu. Perempuan perlu bapak-bapak tahu. Beli 9 barang. Ini sekali lagi ya, beli 9 barang itu satu barang beli 9 toko itu nggak dapat. Tapi kalau laki-laki 9 barang satu toko selesai. Mau pergi arisan, mau pergi belanja perempuan. Makanya tadi kan ada nyanyi selawat kasidah tadi itu yang menceritakan masalah perempuan itu berhias tak dilarang. Memang itulah pakaian kalian lah itu, Bu, perempuan. Kalau pergi kemana-mana pakai celak, itu pangkal harus tumpul, ujung juga harus tumpul, harus runcing. Kalau pangkal tumpul sama ujung tumpul, hapus, nggak jadi. Ulang lagi, ya kan? Buat lagi. Setelah buat, nunggunya laki-laki ini setengah jam nunggu ibu. Habis itu belum lagi begincu. Begitu pakai gincu, bawah juga. Setelah udah dipasang bawah sama di atas, dilagakannya bibirnya. Puah. Itulah model perempuan. Kalian lah itu, Bu. Takut saya kalau gincu mahal, udahlah. Ini kalau gincu murah kan habis merah gigi ibu. Nah, itu perempuan. Maka oleh karena itu, betullah kata si Ibnu Katsir tadi, perempuan itu sur'atu ingkilia biha. Jadi begitu, Bu, ya. Yang kedua, apakah seorang suami itu tidak mempunyai salah? Dengar telingamu, Pak. Apakah seorang suami itu tidak mempunyai salah? Siapa di dunia ini yang nggak punya salah, Bu? Semua punya salah. Bapak ini paling banyak nih salahnya nih. Cuma kalau kita tengok, pura-pura nggak bersalah. Jadi kalau cerita masalah salah, ya semuanya kita bersalah. Tak ada manusia di dunia ini yang tak bersalah, Bu. Cuma sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat. Adam juga salah.
Lalu Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kita lihat? Nabi Nuh juga memiliki salah. Nabi Ibrahim juga memiliki salah. Cuma salahnya para nabi itu maksum. Arti maksum itu terpelihara daripada dosa. Kami suami ini banyak salah. Kadang ngasih belanja sama ibu, kadang nggak cukup, kan begitu. Kemudian kadang kebutuhan dalam rumah tangga itu kami berikan tidak kadang sepenuh hati yang ibu inginkan. Maka oleh karena itu yang dimaksud dengan salah di sini bukanlah salah akidah, Bu. Bukanlah salah akidahnya. Jadi kalau salah akidahnya itu ibu udah minta cerai. Kenapa? Karena orang yang salah akidah sudahlah pasti tidak boleh kita berpasangan hidup sama dia. Ini salah sehari-hari yang antara suami dan istri itu terjadi. Jadi kalau ibu tanya masalah salah, pasti semua orang memiliki salah. Jadi ibu sekarang tak ikhlas memaafkan kesalahan suami? Saya tanya, ikhlas enggak, Bu? Ikhlas enggak ibu memaafkan suami kesalahan suami? Nah, Pak, udah ada, Pak, minta maaf. Diterima sama istri, besok buat lagi salah, Pak, ya. Karena udah ada maafan. Jadi saya pikir, Bu, Maulid Nabi itu panjang kita ceramah juga begitu hasilnya, pendek juga begitu hasilnya. Maka kesimpulannya adalah marilah sama-sama kita tauladani Rasulullah lewat daripada kelahiran beliau, kemudian ajaran sunnah-sunnah beliau, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayang sehingga terbentuklah sakinah mawaddah warahmah. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan karena mungkin jam pun sudah waktunya untuk zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.